Baik, ketemu lagi dengan saya di kuliah kita Intermediary Business Management, kuliah ke-12 Bisnis Keperantaraan pada Perusahaan Angkutan Laut. Sebelum kita mulai video kita, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Penerbangan dan atau angkutan udara. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. Bandar udara berinteraksi dengan pesawat udara. Pesawat udara berinteraksi dengan pengelola jalur udara, dan pengelola jalur udara berinteraksi dengan bandar udara. Definisi maskapai penerbangan. Sementara perusahaan angkutan udara atau biasa disebut dengan maskapai penerbangan dapat didefinisikan yaitu sebuah organisasi yang menyediakan jasa penerbangan bagi penumpang atau barang. Mereka menyewa atau memiliki pesawat terbang untuk menyediakan jasa tersebut dan dapat membentuk kerjasama atau aliansi dengan maskapai lainnya untuk keuntungan bersama. Jenis-jenis angkutan udara di Indonesia. Yang pertama adalah angkutan udara niaga. Angkutan udara niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut bayaran. Angkutan ini dibagi menjadi dua, yaitu angkutan udara niaga dalam negeri dan angkutan udara niaga luar negeri. Yang kedua, angkutan udara bukan niaga. Angkutan udara bukan niaga adalah angkutan udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang dilakukan untuk mendukung kegiatan pokoknya. Angkutan udara perintis. Angkutan udara perintis adalah kegiatan untuk angkutan udara dalam negeri yang melayani rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersil belum menguntungkan. Penerapan teknologi mutakhir. Transportasi udara adalah transportasi yang tergolong menggunakan teknologi tingkat tinggi. Untuk menunjang produksi suatu perusahaan penerbangan dari tahun ke tahun perlu revitalisasi armada pesawat seperti menggantinya dengan versi terbaru agar menjamin keselamatan dan keamanan penumpang serta mengurangi biaya pengeluaran akibat seringnya kerusakan yang dialami oleh perusahaan penerbangan tersebut. Selain itu, demi menunjang kenyamanan dan kemudahan penumpang untuk mendapatkan tiket pesawat, perusahaan penerbangan dapat menggunakan sistem reservasi dengan terkomputerisasi atau dengan menggunakan fasilitas internet dan menggunakan sistem pembayaran melalui ATM atau internet banking. Pihak terkait dengan penerbangan. Setiap perusahaan penerbangan pasti membutuhkan pihak lain untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Yang pertama adalah pihak ground handling, menyediakan berbagai pelayanan yang dibutuhkan oleh perusahaan penerbangan dalam menangani pesawat dan penumpang. Contoh pushback, air bridge, passenger boarding stair, dan lain-lain. Yang kedua, pihak otoritas bandara menyediakan layanan untuk pendaratan dan take off pesawat, tempat parkir, hingga pemanduan untuk lalu lintas pesawat itu sendiri. Yang ketiga adalah pihak asuransi dan pihak penyedia bahan bakar dan lain-lain. Kelebihan penggunaan transportasi udara. Di bawah ini adalah beberapa kelebihan transportasi udara. Yang pertama, mampu mencapai destinasi yang jauh dengan waktu yang sangat singkat. Sangat kompatibel untuk membawa atau mengirimkan benda atau barang-barang yang penting seperti dokumen ataupun buah-buahan yang mudah busuk. Mampu mencapai wilayah yang sulit untuk dijangkau dan alat dari alat transportasi darat dan air. Kekurangan penggunaan transportasi udara.
Beberapa kekurangan menggunakan transportasi udara yaitu untuk menggunakan alat transportasi udara umumnya kita perlu mengeluarkan dana yang cenderung lebih mahal ketimbang menggunakan alat transportasi air atau darat. Perjalanan menggunakan alat transportasi udara sangat tergantung pada kondisi cuaca atau alam, sebagaimana oleh pihak maskapai yang biasa mendelay penerbangan akibat cuaca buruk seperti hujan lebat, badai angin, dan lain-lain. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkan untuk pesawat atau perawatan alat-alat transportasi udara umumnya cenderung lebih mahal ketimbang alat transportasi yang lain. Travel agent. Pengertian travel agent adalah suatu perusahaan yang mempunyai tujuan untuk menyiapkan suatu perjalanan bagi orang-orang yang merencanakan untuk mengadakannya. Definisi lain dari travel agent adalah suatu perusahaan yang menyelenggarakan, merencanakan, dan mengurus segala sesuatu mengenai perjalanan, pengadaan penginapan dan hiburan bagi para wisatawan atau orang-orang yang mengadakan perjalanan. Jasa yang ditawarkan travel agent adalah mengatur dan mengurus pengangkutan udara internasional, pengangkutan udara domestik, penjualan tiket pesawat, kapal pesiar atau cruiser, hotel-hotel dalam dan luar negeri, pengangkutan kereta api, pengangkutan bus. Informasi ini haruslah informasi yang up to date karena akan memudahkan seorang menyambung perjalanan dari sarana transportasi yang satu ke alat transportasi yang lain atau dari satu kota ke kota lainnya. Jasa kargo udara. Jasa kargo udara atau pengiriman barang atau paket via kargo udara memang dibatasi oleh volume dan berat tertentu. Namun begitu, pengiriman cepat menggunakan pesawat ini tetap menjadi pilihan untuk pengiriman barang yang sifatnya darurat. Jauhnya jarak antar provinsi, antar pulau, bahkan antar negara pasti membutuhkan solusi efektif untuk pengiriman cepat ke kota atau negara tujuan. Ketika pengiriman tidak memungkinkan menggunakan kargo darat atau kargo laut, maka kargo udara adalah satu-satunya jawaban. Pengiriman via udara memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan jenis pengiriman lainnya. Hal ini menyebabkan biaya kargo udara lebih mahal dibandingkan jenis pengiriman lainnya. Kargo udara solusi perbedaan geografis antar wilayah. Secara geografis Indonesia adalah negara kepulauan di mana 2/3 wilayahnya terdiri dari perairan dengan jarak antar pulau yang rata-rata sangat jauh. Kondisi ini terkadang membuat dunia logistik merasa kesulitan mendistribusikan barang ke kota lain di luar pulau atau bahkan di luar negeri. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, jasa kargo udara menawarkan solusi pengiriman barang cepat menggunakan kargo pesawat untuk pendistribusian barang antar pulau bahkan antar negara. Jasa ekspedisi kargo udara. Jasa ekspedisi kargo udara sangat menguntungkan bagi para eksportir dan importir karena lebih mudah bagi mereka untuk mengirimkan barang cepat bahkan dalam hitungan jam. Jasa kargo udara juga merupakan jembatan penghubung bilateral antar negara di mana aktivitas ekspor-impor menjadi kegiatan yang berkelanjutan. Tanpa mengesampingkan peran kargo darat ataupun kargo laut, hadirnya kargo udara membawa andil besar untuk mempermudah kegiatan bisnis dan ekonomi antar negara. Kargo, seperti yang sering kita bahas, kargo adalah semua jenis barang kiriman yang dikirim melalui laut, darat, dan udara. Kargo sendiri merupakan istilah yang erat kaitannya dengan dunia perdagangan antar wilayah dalam satu negara maupun antar negara. Kategori kargo, semua jenis barang yang dikirimkan kecuali benda-benda pos termasuk bagasi penumpang, baik untuk kepentingan komersil maupun non-komersil masuk dalam kategori kargo. Menurut IATA 2005 yang termasuk jenis barang kargo udara adalah barang yang diangkut oleh pesawat dan dilengkapi oleh Airway Bill atau AWB atau sebaliknya SMU, kecuali benda pos atau jenis barang lain yang masuk dalam perjanjian konvensi pos internasional.
passenger aircraft dan cargo aircraft. Dunia penerbangan saat ini dibagi menjadi dua layanan, yaitu passenger aircraft atau penerbangan sipil atau penumpang termasuk bagasi, kargo, surat, dokumen, dan lain-lain, dan cargo aircraft, penerbangan khusus pengiriman kargo saja. Intinya kargo udara adalah pengiriman barang tanpa diikuti oleh penumpang. Kargo udara sendiri umumnya dilakukan oleh jasa pengiriman ekspres. Perusahaan kargo udara. Saat ini untuk kargo Jakarta cukup banyak jasa kargo yang melayani pengiriman via kargo udara. Beberapa di antaranya yang paling terkenal adalah Cargonesia Express, Federal Express, DHL, dan sejumlah perusahaan kargo worldwide lainnya. Cukup banyak juga maskapai penerbangan yang bekerja sama dengan kargo tersebut seperti Garuda Indonesia Airlines, Sriwijaya Airlines, dan Singapore Airlines. Selain melalui kerjasama dengan maskapai penerbangan, kargo udara juga bisa dikirimkan melalui freight forward atau agen kargo. Perlu diketahui, jika kemasan kargo yang dikirimkan melalui jalur laut disebut kontainer, maka kemasan kargo udara atau kargo bandara disebut palet. Dokumen kargo. Semua jenis pengiriman, termasuk pengiriman kargo, membutuhkan dokumen atau surat jalan. Adapun dokumen yang dibutuhkan untuk pengiriman kargo udara dibagi menjadi dua jenis, yaitu surat muatan udara atau SMU dan surat muatan udara digunakan untuk penerbangan domestik. Dan yang kedua adalah RW Bill atau AWB. RW Bill digunakan untuk pengiriman internasional. Proses pengiriman kargo. Adapun proses pengiriman kargo udara dilakukan oleh perusahaan jasa kargo dengan menghubungi perusahaan penerbangan sebagai pihak pengangkut untuk mengurus persyaratan pengiriman barang. Setelah semua persyaratan dipenuhi, maka pengiriman atau shipper akan menerima dokumen khusus sesuai tujuan pengiriman kargo. Setelah itu, proses selanjutnya yaitu melakukan reservasi kargo melalui booking prosedur. Pemeriksaan pabean. Pihak pabean akan melakukan pengecekan terlebih dulu sebelum barang dikirim. Dalam hal ini, pihak pabean yang memiliki kewenangan menentukan apakah barang tersebut layak dikirim atau tidak. Artinya barang yang dikirim tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh pihak pabean. Jika reservasi kargo selesai dan barang dinyatakan lolos, maka barang terlebih dahulu disimpan dalam gudang untuk kemudian dikirimkan sesuai jadwal atau reservasi kargo. Motivasi hari ini, pesawat dapat terbang karena melawan arah angin, bukan mengikuti arah angin. Quotes by Riza Afiat. Sekian kuliah kita hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep safe and stay at home. Maju terus pendidikan Indonesia dan salam sukses selalu. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Please like, share, and comment. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi membuat video dan mendukung pendidikan di Indonesia. Terima kasih.